اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Pada sesi kali ini kita akan bacakan bab tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ada dua istilah yang harus kita fahami bersama. Yang pertama adalah asbabun nuzul, yang kedua asbabul wurud. Asbabun nuzul ini adalah bab yang membahas tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Adapun asbabul wurud adalah bab yang membahas tentang sebab-sebab datangnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul dan kita bacakan dari sebuah buku panduan kecil tentang ulumul Quran secara ikhtisar yang diikhtisarkan oleh Ustaz Muhammad Ibnu Ali Jamil Al-Mathari. Taib asbabun nuzul, sababun nuzul yu'inu ala ma'rifatil murad wa ta'yinihi idh qad taridu alaihi ihtimalat sahihah min haythu hiya lakinna sababan nuzul yuhaddidu ahad hadhihi al-ma'ani wa yakunu huwa al-murad duna ghairihi. Ya, maksudnya bahwa sababun nuzul ini akan membantu seorang untuk mengetahui apa maksud yang ada di balik turunnya sebuah ayat, dan akan menentukan bahwa ayat ini maksud yang ada di belakang turunnya adalah ini dan ini. Nah, oleh karena itu sababun nuzul ini sangat penting, karena ini yang menentukan bahwa maksud ayat tersebut yang dimaksud adalah si A atau maksud A bukan B. Ya. Qala al-Allamah Ibnu Daqiq Al-Aid, Syekh Al-Allamah Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Bahwa menjelaskan sababun nuzul ini merupakan cara yang paling penting, ya, yang paling pas ketika seseorang ingin memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayah. Mengetahui sababun nuzul itu akan membantu seseorang bagaimana cara memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Fa innal ilma bis sabab yurithu al-ilma bil musabbib. Karena mengetahui sebab turunnya atau sebab sesuatu itu akan berdampak bahwa seseorang akan mengetahui siapa yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Wa aktsarus suwar wal ayat nazalat ibtida'an min ghairi sababin khas. Tapi perlu diketahui juga bahwa pada awal turun-turunnya ayat dan surat-surat Al-Quran, banyak ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran itu turun tanpa ada sebab khusus. Wa ba'duha laha sabab nuzulin mithlu suratil masad. Sebagiannya ada sebab nuzulnya. Kemudian sebab yang lain sebagian ayat-ayat dan surat Al-Quran ada sababun nuzulnya. Kemudian yang lain ada yang tidak ada sababun nuzul. Contoh adalah mithlu suratil masad nazalat fi Abi Lahab bin ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti surat Al-Masad. Surat ini turun khusus untuk kasus yang berkaitan dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari riwayat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala lamma nazalat wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat yang bunyinya wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah ya orang-orang ataupun kerabat-kerabat dari keluargamu yang terdekat. Ayat ini tentunya merupakan
perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada fase awal dakwah di Mekah agar Rasulullah SAW mulai berdakwah mengajak orang-orang yang terdekat, dan orang-orang yang terdekat adalah keluarga Rasulullah SAW, kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'adan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala Safa. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, kemudian beliau berseru, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Ya. Karena memang saat itu tempat yang paling tinggi adalah Safa di wilayah kota Mekah itu. Sehingga ketika seorang naik ke bukit Safa, maka suaranya akan terdengar luas. Ya. Kemudian setelah itu maka berkumpullah semua penduduk Mekah ya, yang ada di sekelilingnya. Hatta ijtama'u, sampai mereka semuanya pada berkumpul ya. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati' ay yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Bahkan sampai-sampai jika ada salah seorang dari mereka tidak mampu untuk menghadiri seruan tersebut, maka mereka mengutus dari saudaranya yang lain agar bisa menghadiri pertemuan tersebut ya. Agar mereka tahu apa yang ada di dalam pertemuan tersebut ya. Faja'a Abu Lahabin wa Quraisy. Faja'a Abu Lahabin wa Quraisy. Maka datanglah Abu Lahab dan Quraisy. Faqala ara'aitum. Maka Rasulullah SAW mulai mengatakan di depan mereka semua. Setelah mereka berkumpul semuanya. Ya. Rasulullah kemudian mengatakan maksudnya. Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an dughira alaikum. Akuntum musaddiqiyya. Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian ya, bahwa di sana ada pasukan berkuda di belakang lembah ini yang hendak menyerang kalian. Ya. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya dengan apa yang aku katakan? Ya. Qalu, maka mereka seraya mengatakan, na'am. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Benar, pasti kami akan percaya apa yang kau katakan ya Muhammad. Kami tidaklah mengetahui darimu kecuali kejujuran. Nah, perhatikan di sini Rasulullah SAW sudah dianggap dan diberikan predikat oleh seluruh penduduk kota Mekah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Qala, kemudian intinya Rasulullah SAW baru menyampaikan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku datang sebagai pemberi peringatan buat kalian semuanya akan siksaan Allah yang sangat pedih ya. Faqala Abu Lahab, begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab bereaksi ya. Tabban laka sairal yaum alihada jama'atana. Ini adalah refleksi ungkapan tentang kekecewaan dan kemarahan besar dari Abu Lahab ya. Ini ungkapannya yang sangat kasar ya. Kalau tabban itu celakalah engkau atau sialan gitu ya. Intinya mengumpat Rasulullah SAW, dia tidak terima kalau hanya seperti ini dikumpulkan ya, seluruh penduduk Mekah ini ya. Fanazalat, maka karena ungkapan Abu Lahab ini turunlah surat Al-Quran ya, surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya. Yang celaka sesungguhnya adalah kedua tangan Abu Lahab ya. Baik sahabat sekalian mati Allah Subhanahu, ini contoh yang pertama. Contoh yang lain adalah wa mithlu ayah walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Surat Al-Baqarah ayat 189. Sebab nuzuliha, sebab nuzulnya adalah ma rawahul Bukhari wa Muslim anil Barra radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Barra radhiyallahu anhu qala nazalat hadhil ayah fina kanatil ansar idza hajju faja'u lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim
surat Al-Quran ini turun berkaitan dengan peristiwa yang kami alami. Kanatil ansar, mereka orang-orang ansar, idza hajju, ketika mereka melakukan ibadah haji, ya, faja'u lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim. Mereka datang bukan dari muka Masjidil Haram atau halaman Masjidil Haram atau pintu-pintu depan Masjidil Haram, walakin min zuhuriha, akan tapi mereka datang dari belakang, ya. Faja'a rajulun minal ansar, kemudian datanglah salah seorang dari ansar, fadakhala min qibali babihi, kemudian ia, seorang ansar tadi, berbeda dengan yang lainnya, dia justru mendatangi Masjidil Haram dari pintu depannya. Faka'annahu uyyira bidzalika fanazalatil ayah. Nah, seakan-akan itu terkesan bahwa ayat ini merupakan celaan bagi mereka yang mendatangi Masjidil Haram dari pintu belakangnya. Wa huna qaidah muhimmah. Kemudian sahabat sekalian, ada satu kaidah penting yang harus kita tekankan terkait dalam menyikapi asbabun nuzul. Apa itu? Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Hal yang terpenting yang harus jadi pertimbangan adalah umumul lafz, ya. Umumnya lafaz yang dicantumkan di dalam ayat tersebut. La bi khususis sabab, bukan sebab yang terjadi. Apa maksudnya? Bahwa sebab itu memang terjadi, tapi yang ditujukan, yang menjadi poin utama dari sebab itu terjadi adalah bagaimana semua bisa mengambil pelajaran dari sebab itu terjadi. Bukan hanya khusus sebab itu, ya, tapi yang terpenting adalah umumul lafz, lafadznya yang secara umum, ya. Pemasalan contoh adalah rawa Muslim fi sahihihi anna awakhir suratil alaq ara'aital ladzi yanha. Diriwayatkan dari Sahih Muslim, ya, di dalam kitabnya terkait dengan akhir surat Al-Alaq, ya, ayat terakhir dari surat Al-Alaq sampai firman Allah Subhanahu wa taala, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nazalat fi nahyi Abi Jahlin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salah. Ayat ini memang turun berkaitan dengan upaya Abu Jahal untuk menghalang-halangi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya 'amma fi kulli nahin 'anil khairi ayyan zajir. Akan tetapi perlu dijadikan catatan bahwa sekalipun ini ayat turun terkait dengan upaya Abu Jahal, ya, untuk menghalang-halangi, ya, pelaksanaan sholat Rasulullah SAW, tapi secara umum kita ambil pelajaran bahwa ayat ini juga menjadi sindiran dan juga penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang larangan siapa saja yang menghalang-halangi segala jalan kebaikan, ya, jalan kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar sholat saja, tapi semua jalan kebaikan jika dihalang-halangi maka Allah pun akan murka, ya. Fi kulli manhiyin 'anil khairi ayyastamir. Ya. Maka seorang siapapun yang melaksanakan kebaikan tetap dia harus, ya, melaksanakannya, dan siapa saja yang berusaha terus-menerus untuk menghalang-halangi kebaikan hendaklah dia memperhatikan teguran Allah yang sangat keras ini, ya. Wala yuti'u man yanhahu an ibadatillah. Jangan sampai kemudian mentaati siapa saja yang berusaha untuk menghalang-halangi orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Maka dari itu dari peristiwa ini kaidah ini berlaku. Al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini contoh. Contoh yang lain adalah misalun akhar rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan. Bahwa ada seorang yang di saat siang
bulan Ramadan itu terkena musibah ya. Maksudnya dia melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang dilakukan di siang bulan Ramadan ya. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dia lakukan. Qala fanazalat. Kemudian turunlah ayat wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ati. Dzalika dzikra lidzakirin. Surat Hud ayat 114 ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, jika seseorang melaksanakan suatu pelanggaran kesalahan, maka hendaklah ditutupi dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan setelahnya. Kenapa? Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan, akan menghapus kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Termasuk juga pelanggaran seseorang, dia mencium istrinya di siang bulan Ramadan ya. Kemudian faqala ar-rajul. Kemudian sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW. Aliyah hadhihi ya Rasulullah. Apakah ayat ini khusus ya tertuju untukku wahai Rasulullah SAW? Qala liman amila biha min ummati. Nah, Rasulullah menjawab, ayat ini untuk semua orang yang melakukan hal yang sama dari umatku ya. Wa fi riwayatin Muslim qala rajulun minal qaum ya nabiyallah hadza lahu khassah. Salah seorang dari sahabat itu bertanya juga kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah ini hanya untuk dia? Ayat ini hanya untuk dia. Qala bal linnasi kafah. Akan tetapi kata Rasulullah, ayat ini berlaku untuk seluruh manusia. Nah, jadi kalau kita lihat kaidah ini bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi titik perhatian kita adalah ketika kita mengambil pelajaran, ketika hukum ini berlaku untuk secara umum, bukan hanya sebab khusus yang terjadi saat itu. Sebab khusus yang terjadi saat itu adalah Abu Lahab menghalang-halangi Rasulullah hendak melakukan salat. Sebab khusus yang terjadi saat itu adalah ada seseorang yang melakukan kesalahan di siang bulan Ramadan. Akan tapi yang dimaksud bukan hanya itu saja, tapi berlaku untuk seluruh siapa saja yang melakukan kesalahan yang sama. Baik, maka dari itu di sini tegaskan wa yanbaghi at-tanabbuh ila wujubi tahaqquq min sihhati as-sabab. Sekalipun demikian, ketika kita membaca sebab-sebab nuzul ayat, hendaklah kita berusaha untuk teliti tentang kesahihan sababun nuzul yang diberitakan ya. Faqad waradat riwayatun katsiratun fi asbabin nuzul lakinnaha la tasihhu sanadan. Banyak sekali riwayat-riwayat yang terkait dengan sabab nuzul, akan tetapi ya sanadnya tidak sahih. Waqad jama'a ma sahha minha asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i. Ada seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh ya, Muqbil Al-Wadi'i. Beliau telah mengumpulkan buku dalam buku yang khusus ya, fi kitabihi Al-Qayyim As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, yang judulnya adalah As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul ya. Sanad-sanad yang sahih yang terkait dengan sababun nuzul. Nah, buku ini perlu dibaca sebagai rujukan agar kita bisa membaca sababun nuzul yang sahih, sehingga kita bisa memilah ya dan memilih sababun nuzul yang tidak sahih ya. Maka tadi diingatkan bahwa kita harus teliti ketika membaca atau menerima asbabun nuzul tentang suatu ayat ya. Lakinnahu lam yadhkur katsiran minar riwayat al-masyhurah allati fi asanidiha dha'f ya. Tetapi beliau juga tidak menyebutkan riwayat-riwayat lain yang sesungguhnya barangkali di sana ada dha'f, ada kelemahan sanadnya. Ma'anna kathrati turuqiha wa ta'addudi makharijiha yadullu ala anna laha aslan. Yang terpenting adalah apa yang disinggung oleh beliau dalam kitabnya ini,
cukup menjadi referensi kita bahwa setiap sababun nuzul mestinya ada aslan, ada sandaran utamanya, ada referensi utamanya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa pada sesi berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.